Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isti Rahmanda, NIM 1914070011, jurusan PGMIA BP 19, UIN Imam Bonjol Padang, dengan dosen pengampu Ibu Miliasari, SPD MSI. Pada video kali ini saya akan membahas materi yang pertama, yaitu tentang pola berpikir ilmiah dan non-ilmiah. Pada ilmiah merupakan metode ilmiah dengan pendekatan ilmiah. Manusia berusaha memperoleh kebenaran ilmiah, yaitu kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan empiris. Pola pikir yang dikembangkan dalam pendekatan ilmiah meliputi pendekatan objektif, diantaranya teknologi, kritis, empiris, dan sistematik. Pola pikir induktif, pola pikir deduktif, dan pola gabungan yaitu deduktif, indukatif. Dan pada non-ilmiah, upaya ini muncul di masyarakat secara alami seiring dengan munculnya berbagai fenomena atau masalah yang membutuhkan penjelasan. Pendekatan non-ilmiah diantaranya pengalaman, intuisi, akal sehat, pendapat otoritas, proses, coba-coba, pikiran kritis, prasangka, dan penemuan kebetulan. Selanjutnya, materi kedua tentang hakikat, tujuan, dan fungsi penelitian pendidikan. Yang pertama, hakikat penelitian pendidikan. Suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan metode ilmiah. Menurut Suparmoko, penelitian adalah usaha yang secara sadar diarahkan untuk mengetahui atau mempelajari fakta-fakta terbaru dan juga sebagai penyalur hasrat rasa ingin tahu. Penelitian dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mencari jawaban yang benar atas suatu masalah berdasarkan logika dan didukung oleh fakta empirik. Di antaranya verifikasi data, merumuskan masalah, menarik kesimpulan, dan mengajukan hipotesis. Tujuan penelitian. Pada dasarnya, tujuan penelitian pendidikan ialah menemukan prinsip-prinsip umum atau penafsiran tingkah laku yang dapat dipakai untuk menerangkan, meramalkan, dan mengendalikan kejadian-kejadian dalam lingkungan pendidikan, baik pendidikan formal dan maupun non-formal. Dan yang ketiga, fungsi penelitian adalah memperbaiki, menyempurnakan, memperkaya, atau kadang merombak teori yang sudah ada sehingga kita mendapatkan teori yang lebih baik, serta menerangkan data atau kondisi latar belakang terjadinya suatu peristiwa atau fenomena dan menyusun teori. Pada materi ketiga tentang paradigma pendekatan penelitian. Paradigma penelitian merupakan kerangka berpikir yang menjelaskan bagaimana cara pandang peneliti terhadap fakta, kehidupan sosial, dan perlakuan peneliti terhadap ilmu atau teori yang dikonstruksi sebagai suatu pandangan yang mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok-pokok persoalan yang semestinya dipelajari. Secara umum, paradigma penelitian diklasifikasikan dalam dua kelompok, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Pada pendekatan kuantitatif, paradigma ini disebut dengan paradigma dalam penelitian kuantitatif, yakni bahwa satu-satunya pengetahuan yang valid adalah ilmu pengetahuan
yaitu pengetahuan yang berawal dari berdasarkan para pengalaman yang tertangkap lewat panca indera untuk kemudian diolah oleh nalar. Pendekatan kuantitatif dibangun berdasarkan paradigma positivisme dari Auguste. Positif adalah suatu aliran filsafat yang menolak unsur metafisik dan teologi dari realitas sosial. Paradigma ini disebut juga dengan paradigma tradisional, eksperimental, atau empiris. Dan pada pendekatan kualitatif menekankan pada pemahaman mengenal masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas. Pendekatan konstruktivis, naturalisis, atau perspektif postmodern. Penelitian kualitatif dibangun berdasarkan paradigma fenomenologis dari Helmut Husserl. Materi keempat, karakteristik perbedaan jenis penelitian di bidang pendidikan. Pertama, penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif berangkat dari filsafat ilmu yang mencari efisiensi segala sesuatu. Pada penelitian kualitatif mencari kebenaran melalui kasus yang menampilkan esensi yang dicari. Karakteristik penelitian kualitatif yaitu analisa data secara induktif, latar belakang alamiah, desain bersifat sementara, lebih mementingkan proses daripada hasil, teori dari dasar, data deskriptif, adanya kriteria khusus untuk absah datanya, adanya fokus penelitian, metode kualitatif, penelitian sebagai instrumen utama, dan hasil penelitian didiskusikan dan disepakati bersama. Pada penelitian kualitatif, tujuan penelitian kualitatif yaitu untuk mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori hipotesis yang berkaitan dengan fenomena yang terjadi. Penelitian kualitatif adalah penelitian ialah ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian fenomena serta hubungannya. Macam-macam penelitian kuantitatif yaitu penelitian eksperimen. Karakteristik adanya kelompok kontrol untuk dibandingkan dengan kelompok eksperimen. Semua variabel usahakan konstan kecuali variabel perlakuan yang secara sengaja dimanipulasi atau dibiarkan bervariasi. Penelitian ini memusatkan diri pada pengontrolan variabel untuk memaksimalkan variabel berkaitan dengan hipotesis. Penelitian meminimalkan variabel pengganggu yang mungkin mempengaruhi hasil eksperimen. Validasi eksternal berkaitan dengan bagaimana ketersafian penemuan penelitian dan berkaitan dengan menganalisis pada kondisi yang sama. Penelitian ini memusatkan diri pada pengontrolan variabel untuk memaksimalkan variabel yang berkaitan dengan hipotesis. Penelitian minimalkan variabel mengganggu yang mungkin mempengaruhi hasil eksperimen, dan variabel penelitian dan di kondisi eksperimen diatur secara ketat dengan menetapkan kontrol memanipulasi langsung manapun random. Penelitian korelasi karakteristik memungkinkan variabel dilakukan pengukuran secara intensif dalam settingan atau lingkungan kerja. Penelitian korelasi dapat bila variabel kompleks dan peneliti tidak mungkin untuk melakukan manipulasi kontrol variabel seperti pada penelitian eksperimen, dan memungkinkan peneliti memperoleh derajat asosiasi yang signifikan. Penelitian kausal komparatif. Karakteristik variabel dekat
variabel bebas, dan variabel penyebab tidak modifikasi karena telah terjadi. Dan penelitian survei karakteristik sampel harus representatif, maka ukurannya sampel banyak dibandingkan dengan metode lainnya. Informasi yang dikumpulkan berasal langsung dari responden, melibatkan sampel yang mampu mewakili populasi, dan penarikan data dilakukan dalam tatanan data natural apa adanya, sesuai dengan kondisi sebenarnya. Penelitian tindakan. Penelitian tindakan meliputi monitoring, pelaksanaan, diagnosis, proses telaah atau analisis, dan efek yang terkait dengan evaluasi diri dan perkembangan profesional. Karakteristik masalah PTK muncul dari guru. Pengumpulan data dari praktek sendiri dilakukan di kelas dan fokus pada kegiatan pembelajaran berupa interaksi perilaku guru dan siswa. Dan perbaikan dilakukan secara bertahap dan terus-menerus selama kegiatan penelitian sehingga terdapat siklus yang sistematis. Selanjutnya materi 5 yaitu tentang proposal atau skripsi. Pertama, laporan pengembangan atau R&D meliputi perbaikan desain, revisi produk lanjut, validasi desain, pengumpulan informasi, uji coba produk, potensi masalah, pembuatan massal, uji coba pemakaian. Kedua, korelasi meliputi kesimpulan, penentuan masalah, analisa data, pengumpulan data, peninjauan masalah, studi kepustakaan, dan rancangan penelitian. Ketiga, deskriptif meliputi penentuan prosedur pengumpulan data, perumusan masalah, menentukan prosedur pengolahan informasi atau data, menentukan jenis informasi yang diberikan, dan menarik kesimpulan penelitian. Keempat, eksperimen, komponen laporan, instrumen, variabel kata, kriteria, perlakuan, monitoring dan kontrol, serta desain. Penelitian tindakan kilas meliputi mempersiapkan dan melaksanakan tindakan, mengidentifikasi dan menganalisis masalah, merumuskan hipotesis tindakan, dan merumuskan tindakan serta merumuskan masalah. Kepustakaan meliputi menganalisis perumusan masalah, menulis tinjauan, memilih sumber primer yang terkait, mencari dan membaca sumber sekunder, serta memilih sumber primer yang sesuai. Yang terakhir, mix campuran sekuensial, yaitu ada dua yaitu metode kuantitatif menentukan masalah dan potensi, landasan teori dan hipotesis, hasil pengujian hipotesis, serta pengumpulan analisis data kuantitatif. Dan metode kualitatif meliputi analisis kuantitatif dan kualitatif, kesimpulan hasil penelitian, penentuan sumber data, dan pengumpulan serta analisis data kualitatif. Materi ke-6 tentang hambatan dan solusi dalam penelitian. Hambatan-hambatan dalam penelitian meliputi penelitian di Indonesia kurang dihargai, berbeda seperti para peneliti yang ada di negara lain. Keterbatasan waktu, kekurangan sarana dan penunjang penelitian, keterbatasan SDM yang ahli, tidak adanya dukungan pemerintah, kekurangan biaya penelitian, dan masih banyak hambatan lainnya. Solusinya meliputi memberi bimbingan secara maksimal kepada peneliti, memiliki tekad kuat untuk menyelesaikan penelitian sampai tuntas, memberikan berbagai fasilitas kemudian dalam
kemudahan dalam penelitian, memperbanyak buku-buku di perpustakaan oleh universitas dan pemerintah, serta memberikan dorongan dan motivasi kepada para peneliti. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.